Anda kembali menyaksikan Create Up, bahas apa kita kali ini Wiki? Kali ini kita akan membahas mengenai potensi cuan di balik film seri soal Pay Later. Sudah tersambung kali ini bersama Mas Surya Ardi Octavian, Director Scofie Films. Apa kabar Mas Ardi? Baik, baik, baik. Ya, terima kasih Alhamdulillah sudah baik. join Kabar kalian? Di IDX Channel. Oke, ini sebentar lagi akan ada satu serial namanya adalah Pay Later yang akan tayang di Vision Plus ya. Apa sih yang membuat ataupun menginspirasi pembuatan serial Pay Later ini, Mas Ardi? Pertama-tama sebetulnya ini kan dari novel ya, dari best selling novel. Terus kemudian karena ceritanya menarik, menceritakan tentang kisah hidup orang-orang yang bekerja sebagai desk call. Jadi selama ini kan ada banyak cerita tentang pinjol, tapi menceritakan orang yang berhutangnya. Tapi kali ini cerita filmnya itu dibalik orang-orang yang berhutang itu ternyata juga punya masalah, seperti tokoh karakter utama kita, Tika, seseorang yang ingin menjadi influencer, tapi karena dia nggak punya uang, dia modal awalnya belanja baju itu dengan menggunakan fitur pay later gitu. Tapi ternyata unfortunately dia nggak bisa bayar dan terpaksa harus bekerja di kantor di sebuah kantor pinjol, hingga akhirnya dia bertemu teman-teman yang ternyata teman-teman koleganya di kantor pinjol itu juga bermasalah. Mereka juga ternyata punya hutang juga. Gitu. Itu yang menarik dari cerita Pay Later ini gitu. Oke, siapa saja sih pemainnya, Mas Ardi? Lalu apa pertimbangan mungkin memilih pemain-pemain ini? Pemain-pemainnya itu ada, kalau yang pemain senior tuh ada Aming, ada Indra Birowo, terus ada salah satu konten creator terkenal Musdalifa Basri gitu kan, dia sangat kuat di sosial media. Dan ada juga Fajar Sad Boy gitu, serta dibintangi sama dua. Halo Mas Ardi. Oh, Ya, kayaknya nampaknya ini kita ada kendala sinyal ya. Tapi menarik ya ngomongin soal film ini. Saya penasaran juga sebenarnya Wiki, kenapa ya film ini itu yang dipilih, kenapa bukan film lepas ya? Oke, ya karena memang mungkin secara durasinya gitu ya, kalau dibikin film lepas kayaknya kurang gitu ya. Jadi memang dipilihnya adalah serial aja biar kemudian durasinya bisa panjang. Oke, baik, kita akan mencoba menghubungi Mas Ardi. Usai jeda berikut kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Surya Ardi Octavian, Director Scofie Films. Beliau adalah director ataupun sutradara dari serial berjudul Pay Later yang akan tayang di Vision Plus. Kenapa bentuknya yang dipilih itu adalah serial, Mas Ardi? Kenapa bukan film lepas? Sebetulnya kita ada keinginan juga untuk bikin di film lepas. Jadi kita mau ngetes pasar dulu istilahnya. Kita pengen tahu antusiasme dari penonton. Jika ternyata memang sambutannya cukup baik, ada kemungkinan kita akan berangkat diangkat ke film. Seperti itu. Oke, lagi cek ombak dulu lewat serial Ombak. ini. Oke, Mas Ardi, dari pemain-pemain yang Anda sampaikan tadi ada Aming, kemudian juga Fajar Satboy. Kayaknya komedi ya genrenya? Komedi banget. Ada Amanda Manopo juga kalau tidak salah ya. Oke, seperti apa Ya, sih Anda itu memperkirakan? main talent kita, Amanda Manopo. Oke, baik. Romcom. Ya, seperti apa Anda memperkirakan film ini akan diterima oleh halayak luas sebetulnya? Karena kan ini ngomonginnya adalah Pay Later adalah satu hal yang kayaknya sudah bagian dari keseharian masyarakat ya. Ya, kalau menurut saya series ini bercerita tentang kita sih, tentang kita, bukan hanya tentang pay later, tapi bagaimana kalau ketika kita mengambil keputusan yang salah dan akhirnya kita mencoba untuk bangkit. Karena di setiap dalam kehidupan itu kan pasti ada kesalahan gitu loh. Nah, itu juga yang terjadi di dalam pay later ketika tokoh utama kita Amanda Manopo yang berperan sebagai Tika itu punya masalah gitu, dia mencoba untuk tidak berlarut-larut, tapi apapun dia coba selesaikan hutang-hutangnya gitu. Bagaimanapun caranya dia harus menyelesaikan hutang-hutangnya dan tetap maju untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu banyak sekali hal-hal yang relate dengan kehidupan kita. Nah ya,
cukup relate dengan mungkin kondisi ekonomi banyak Iya, orang saat ini iya, juga gitu di Indonesia iya. ya. Oke, Mas Ardi, targetnya gimana untuk serial ini? Dari segi pendapatan, penonton dan lain sebagainya. Kalau kalau kita kan, saya sih berharap targetnya ini, dengan ini Vision Plus juga bisa, apa namanya, dengan series ini bisa menjadi salah satu platform yang banyak apa, di subscribe dengan para penggemarnya gitu loh. Jadi lebih ke ini sih, kerjasama kita dengan Vision Plus. Jadi bagaimana pada akhirnya supaya platform ini bisa menjadi salah satu pilihan buat penonton untuk menonton seri-seri Indonesia yang terbaik gitu loh. Oke, sebagai salah satu subsektor dari industri kreatif, sebetulnya seberapa menarik sih peluang cuan di industri film secara general, Mas Ardi? Sebetulnya sih sangat besar ya gitu. Menurut saya potensi dunia film di dalam industri kreatif itu banyak sekali film-film ya. Kalau yang kita tahu sekarang ini banyak sekali film-film Indonesia yang meraih box office setelah pandemi ini ya gitu loh. Ada film KKN, terus yang terakhir ini yang cukup fenomenal adalah film agak lain gitu. Jadi kalau menurut saya industri ini cukup cukup menjanjikan, apalagi jika ditambah dengan bioskop yang semakin banyak gitu. Jadi karena penonton film Indonesia sangat setia dengan film-filmnya kalau menurut saya gitu. Jadi ini tidak cukup film Indonesia itu cukup dinantikan sama penontonnya. Oke, dan memang kalau kita lihat saat ini ya, tayangan-tayangan yang hadir di sejumlah layanan streaming media digital, live TV dan video on demand seperti Vision Plus juga semua sekarang sudah kualitasnya menyaingi juga film-film atau seri-seri dari luar negeri. Nah, dukungan apa nih yang kemudian dibutuhkan oleh industri film Indonesia kalau menurut dari Mas Ardi yang paling urgent saat ini? Yang paling urgent mungkin sebetulnya pertambahan bioskop di daerah-daerah ya, karena banyak sekali daerah yang belum mempunyai bioskop sendiri kayak di kota-kota kecil ya. Kalau di kota-kota besar kan itu udah cukup banyak ya. Cuma kota-kota kecil seperti saya nggak tahu ya kalau di daerah-daerah seperti Malang atau Bromo, waktu itu saya pernah ke sana juga, itu belum ada bioskop. Banyak sekali menurut saya daerah-daerah yang belum terjangkau bioskop sendiri, dan kita harus membangun bioskop berdekatan dengan mall. Alangkah baiknya jika kita seperti tahun-tahun dulu bahwa bioskop itu berdiri sendiri di gedung sendiri. Bioskop dan mungkin jaringan internet ya biar bisa Iya. nonton. Streaming. Oke, sejauh ini hanya tayangnya di Vision Plus saja ya. Tayangnya mulai kapan? Tayangnya mulai tanggal 29 Maret. Langsung 2 episode dulu ya. Katanya ini Dua akan episode sampai dulu. 8 episode ya. Ya. Oke, semoga sukses ya untuk Terima kasih. series Pay Later ini. Nonton ya pemirsa di Vision Plus mulai 29 Maret. Baik, terima kasih Mas Ardi. Sukses untuk Anda dan juga sukses untuk Pay Later. Sampai jumpa. Baik, kita akan melihat pemirsa pergerakan dari Bursa Efek Indonesia ataupun IHSG maksud kami di pembukaan C1 hingga saat ini. Kita lihat sejauh ini IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 0,59% di level 7.369,689. Penguatan ini seiring dengan rupiah terhadap dolar yang juga menguat di 15.663, dan berikut adalah deretan saham yang menjadi top gainers di antaranya. Adalah saham sekarang adalah RSCH, agak berubah dengan pembukaan tepat pukul 9 tadi yang naik RSCA hampir 20%, Suri M-Sky 6,85%, TINS 5,19%, BTPS hampir 4%, dan beberapa saham lain seperti BBTN dan juga BBYB. Oke, top loser sejauh ini ada JAR, AIMS, PMMP, KASA, BMBL, MANG, MITI, Enso, dan Palm.
Dan pemirsa, demikian update ataupun review singkat pembukaan perdagangan sampai saat ini. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Sampai Sampai jumpa. jumpa.